Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Jemaah Masjid Raudatul Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian kita ta'lim menuntut ilmu. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah. Mereka membaca firman Allah, kalamullah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu mereka mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala sesama mereka pelajari, mereka tadabburi, mereka fahami, ya, mereka hafalkan, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Nih yang kita cari. Apa yang kita cari Bapak-bapak? Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Ketenanganlah yang kita cari dalam hidup ini. Di mana kita mencarinya? Di rumah Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan mempelajari kitabullah. Wa ghasyiyathumur rahmah. Ya, hati mereka tenang karena Allah turunkan ketenangan. Setelah itu Allah liputi mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Allah sayang sama mereka. Sebab mereka mempelajari kalamullah. Di mana? Di rumah-rumah Allah. Allah sayang banget sama mereka. Betapa bahagianya kita kalau disayang sama bos. Maka kalau disayang sama Allah, lebih bahagia lagi. Lebih bahagia lagi. Ya. Kemudian apa? Wa ghasyiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang gak pernah maksiat kepada Allah, yang gak pernah membangkang, yang selalu taat, yang selalu beribadah, tidak pernah kenal bosan selama-lamanya. Mereka hadir, ya. Mereka mengelilingi kita di rumah-rumah Allah ini, ya. Lalu apa kata Nabi? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung kita di hadapan para malaikat. Wa man watta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak akan dipercepat dengan nasabnya. Maka ikhwani fiddin azzani Allahu ayyakum, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita berusaha untuk menjaganya. Karena ini nikmat yang mahal. Tidak diberikan kepada seluruh manusia. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan petunjuk ibadah, laksanakan, kita kerjakan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu meminta nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita panjatkan di salat 5 waktu kita 17 kali. Minimal sehari semalam kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir. Siratal ladzina an'amta alaihim, sampai akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Enggak ada yang bisa menunjuki jalan kepada jalan yang lurus kecuali Allah. Kecuali Allah. Sebab hati kita berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi SAW pun tidak memiliki hidayah ini. Hidayah ini di tangan Allah. Nabi hanya memiliki hidayah, memberikan arahan, yaitu hidayatul irsyad. Ya, adapun hidayatul taufik murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan kau sesatkan, yaitu al-Yahud wan Nasara. Maka kita jaga dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar petunjuk yang mulia ini senantiasa berada di dalam hati kita sampai Allah wafatkan kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha idza ahabbal 'abd," jika Allah telah mencintai seorang hamba, assalahu, Allah akan menjadikannya manis, Dan riwayat lain, ista'malahu, Allah akan mempergunakannya, Lalu Nabi ditanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah mempergunakannya wahai Rasulullah? Karena kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih, hatta yaqbidahu alaihi. Allah akan memberikan taufik, petunjuk untuk dia beramal saleh terus, sampai Allah mewafatkan ia dalam keadaan ia beramal saleh. Nas'alullaha al-huda, wat-tuqa, wal-afafa wal-ghina, wa ati nufusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk, ketakwaan, rasa cukup, Allah lah yang merajai atau menguasai hati kita agar kita senantiasa mendapatkan ketakwaan. Barakallahu fikum. Nuwasil darsana, kita lanjutkan, Kita sampai pada bab min adabil libas, yaitu adab berpakaian. Wa anhu ay an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang di antara kalian ingin memakai sandalnya, falyabda bil yamin, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanannya. Wa idza naza'a falyabda bishimal, dan apabila ingin melepaskan sandalnya, ini udah sampai tujuan, atau ingin melepas, maka mulailah dengan kirinya, yaitu apa? Lepaskan sandal yang sebelah kiri terlebih dahulu.
Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Muttafaqun alaih. Hendaklah kaki kanan dia gunakan untuk pertama kali pakai sandal, dan kaki kanannya ya terakhir kali melepaskan sandal. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau mau pakai kanan dulu, kalau mau lepas kiri dulu, ya. Ini adab memakai sandal. Yaqulu Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala fi kitabih Ithafil Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaqi wal Adabi min Bulughil Maram. Beliau mengatakan min adabil libas lubsun na'lain. Di antara adab berpakaian adalah seorang memakai kedua sandal. Yulbisur rijlal yumna qoblal yusra. Ya. Kaki kanannya dia gunakan terlebih dahulu untuk memakai sandal sebelum kaki kirinya. Wa fil khal'i bil aks. Sedangkan tatkala dia ingin melepaskan sandalnya, maka kaki kirinya terlebih dahulu dia lepaskan, baru kaki kanannya. Yakhla'u minal yusra qoblal yumna. Dia mulai melepas sandalnya dari kaki kiri ya sebelum kaki kanan. Li'annal libasa min sya'nihil ikramu wat tajammulu fayabda'u bil yamin. Alasannya apa? Kenapa kanan dulu baru kiri? Kenapa enggak kiri dulu baru kanan? Kenapa enggak terserah saya? Gitu, ya kan? Alasannya adalah karena ya memakai sandal itu adalah bentuk seorang memuliakan kakinya. Anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini nikmat dari Allah, kita punya kaki ya. Betapa banyak ya sebagian orang tidak memiliki kaki. Ada yang tidak punya satu, bahkan ada yang tidak punya dua-duanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizki yaitu kaki, ini luar biasa nikmat. Kalau kata salah seorang dokter, kaki ini adalah jantung kedua, ya Pak. Ya. Jantung kedua, ya. Artinya kalau kakinya ya sakit susah dia kemana-mana, ya. Bahkan ada yang saking keberatan badannya dia ya ngesot, ya Pak. Nauzubillah, ya. Maka ya, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Bentuk memuliakan kita ya. Kita memuliakan kaki kita dengan kita memakaikannya sandal. Dan orang pakai sandal, maka kakinya akan terlihat indah ya. Maka oleh sebab itu gunakanlah terlebih dahulu kaki kanan. Karena ini termasuk perkara-perkara yang indah. Wal yaminu yuqaddimuha likulli mustatabin minal akli wasyurbi wal akhdhi wal i'ta'i wa dukhulil masjidi. Ya, ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang baik ya, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang mulia itu mulainya dengan yang kanan. Contohnya apa Bapak? Ya. Yang pertama ya akal ya, makan. Kita makan pakai tangan kanan. Kemudian wasyurb, kita minum pakai tangan kanan. Wal akh, kita mengambil sesuatu pakai tangan kanan. Makanya orang tua ya melihat anak yang ngambil pakai tangan kiri, "Dek, jangan tangan kiri, tangan kanan." Ya kan? Kalau dikasih THR, tangan apa? Tangan kanan. Ya, tangan kanan. Salim, tangan kanan. Ya, tangan kanan. Kadang kan anak tangan kiri, tangan kanan dek. Ya. Menunjukkan nih fitrah kita, ya senang, cinta kepada yang baik-baik, yaitu tangan kanan. Ya.
Kemudian apa? Ya. Wal i'ta, memberikan juga tangan kanan. Kasih Dek, ya, kasih. Misalkan ada pengemis, kasih Dek. Kasih. Kita arahkan agar dia memberikan tangan kanan. Wa dukhulil masjid, dan masuk ke dalam masjid, ya. Maka mulailah dengan kaki kanan. Wa ma min sya'nihi at-tanzif wa izalatul adza yuqaddimu lahal yadal yusra. Adapun ya, seorang yang ingin membersihkan sesuatu, ya, atau bersuci, ya, maka dia gunakan terlebih dahulu yang kiri, ya. Yaitu apa? Tangan kiri, bersuci dari kotoran, kemudian masuk ke dalam WC, ya, kemudian mengambil barang-barang yang kotor, ya, yaitu dia gunakan tangan kiri. Dia masuk ke dalam WC, ya, hendaklah diawali dengan kaki kiri, ya. Sebaliknya, yang baik-baik dengan kanan. Dalilnya apa, Pak? Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam As-Sahihain, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bagian kanan fi tana'ulihi. Itu tatkala beliau ingin memakai sandal. Wa tarajjulihi, tatkala beliau apa, Pak? Menyisir. Kanan dulu nih. Ustaz, kalau nggak ada rambutnya bagaimana? Ya, jangan nyisir, ya Pak. Jadi tetap bagian kanan, pasti adalah sisa-sisanya dikit ya Pak. Ya. Tetap bagian kanan dulu, ya. Wa tuhurihi, ya, dan ya Nabi SAW, ya, bersuci, ya. Wa fi sya'ni kullihi, maksud bersuci sini adalah berwudu, Pak. Ya. Berwudu kanan dulu. Mandi junub juga apa? Bagian yang disiram kanan dulu, ya. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala perkara. Ini merupakan perkara yang baik, ya. Berarti perkara-perkara yang buruk, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kiri. Bahkan, Pak, ya, disebutkan Nabi bertahallul, ya, bercukur dalam ibadah haji dan umroh. Ya, ada taksir, ya. Ada juga yang, ya, halak, yang dibotak, ya. Beliau terlebih dahulu mencukur kepala bagian kanan, Pak. Ya. Ya, nah, dalilnya apa? Dari Anas bin Malik, lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqana walal halik syiqqahul aiman fahalaqahu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melempar jamarat dan menyembelih onta-onta beliau dan mencukur gundul, maka beliau menyodorkan kepada sang pencukur, yaitu bagian kanan dulu, Pak, ya, agar dicukur. Fahalaqahu. Lalu apa? Lalu dicukurlah rambut beliau. Tsumma da'a Aba Talhah al-Ansariyya fa'atahu iyyah. Setelah dicukur, Nabi memanggil Aba Talhah. Lalu Nabi berikan rambutnya kepada beliau. Tsumma nawalahu asyiqqal aisar. Setelah yang kanan habis tercukur, ya, Nabi berikan bagian yang kiri, ya, untuk dicukur. Faqala ihlik fahalaqahu. Lalu Nabi mengatakan, cukurlah, ya. Lalu kemudian dicukurlah. Fa'atahu Aba Talhah. Lalu setelah itu diberikanlah rambut tersebut kepada Abu Talhah. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, iksimhu bainan nas. Wahai Abu Talhah, bagikanlah rambut itu kepada orang-orang. Lihat, di sini Nabi SAW mendahulukan anggota yang kanan, yaitu sebelah kanan dari rambut beliau, agar dicukur.
Nah, di antara kita ada yang sudah pernah seperti ini, Pak. Sampai tukang cukur, "Bang, kanan dulu, Bang." Ya kan? Sudah pernah, Pak? Nah, bisa nih kita. Ya. Karena ya ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuasil fa idza arada an yakhruja minal masjid yuqaddimu rijlahul yusra. Ya. Tadi sudah kita bahas bagian kanan. Lalu kata beliau hafizahullah, ketika seorang ingin keluar dari masjid, hendaklah dia ya mendahulukan kaki kirinya, wa inda dukhuli yuqaddimu rijlahul yumna, dan ketika ingin masuk masjid hendaklah dia mendahulukan kaki kanan, li'anna dukhulal masjid ikramun wa ibadah, karena sesungguhnya masuk masjid itu merupakan bentuk ya pemuliaan dia dan ibadah dia. Dia mau ibadah masuk ke dalam masjid. Wa inda dukhuli fil hammami yuqaddimu rijlahul yusra, ya. Dan ketika seorang ingin masuk ke dalam hammam, yaitu toilet, ya, kamar mandi, hendaklah dia mendahulukan kaki kiri. Wa indal khuruji yuqaddimu rijlahul yumna, dan ketika dia ingin keluar dari hammam, ya, maka dia mengutamakan kaki kanan, ya. Jadi usahakan mengamalkan sunnah ini, Pak. Ya, kita meniatkan ingin mencontoh sunnah Nabi, maka berapa kali kita keluar kamar mandi, berapa kali kita pakai sendal, berapa kali kita masuk masjid, berapa kali kita pakai baju. Pakai baju kanan dulu, Pak. Ya, baru kiri. Ya. Maka Allah akan berikan ganjaran yang besar buat kita. Dengan kita meniatkan apa? Mengamalkan atau mempraktekkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa indal wudu, dan ketika wudu nih, ya, yagsilul yumna, ya. Dia cuci dulu ya tangan kanannya terlebih dahulu, ya, qablal yusra, sebelum kirinya. Wa indal libasi, ya, yudkhilu yadahul yumna fil libas, ya, qabla an yudkhila yadahul yusra. Begitupun ketika pakai baju, ketika pakai celana, ya, dia gunakan terlebih dahulu ya tangan kanannya yang masuk, ya. Begitu juga ya pakai celana, kaki kirinya dulu yang masuk, ya. Wa indal khalq bil aks, ya, wa indal khal'i, ya, ketika ingin melepas, ya, lepas dulu yang kiri, ya. Begitupun celana, ya, lepas dulu yang kiri. Yakhla'u yadahul yusra minal libasi qoblal yumna, dia lepas tangannya yang ya kiri ya ketika melepas baju, ya, pas. Hadhihi min adabil libas, ya. Dan ini ya merupakan adab seorang ya memakai baju. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Hukumnya apa? Sebagaimana kata Imam As-San'ani rahimahullah, ya, sepakat para ulama bahwasanya adab yang dimaksud di sini hukumnya apa, Pak? Sunnah. Walaupun sunnah, kita jangan remehkan sunnah. Ya. Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kau meremehkan amalan yang kecil. Walau antal qa akhaka biwajhin talqin, walaupun kau bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Walaupun hanya melepas sendal, walaupun hanya memakai sendal, walaupun hanya masuk kamar mandi, walaupun hanya keluar kamar mandi, walaupun masuk masjid, walaupun keluar masjid, walaupun hanya menyisir, jangan diremehkan. Kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita akan berkah. Keluarga kita akan Allah berkahi. Ya, nikmatnya orang soleh itu, Pak, ya, keberkahannya itu bukan hanya buat dia, tapi buat keturunan dia. Itu nikmatnya orang yang soleh mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka melihat kita, Pak. Mereka mengawasi kita. Mereka adalah orang yang, ya, kita adalah orang yang dicontoh sama mereka, Pak.
Dilihat bapak nih bagaimana, emak nih bagaimana, dilihat. Maka ketika kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, Allah akan berkahi kita, Allah akan berkahi keluarga kita. Bahkan dalam perkara yang remeh, ada nasi jatuh, kita ambil. Ya, sebagaimana pembahasannya telah berlalu. Kalau ternyata ada kotoran, ya, seperti itu, dibuang yang kotor, kita makan yang bersih. Seperti itu. Ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kita wajib mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Allah dan Rasulnya lah yang pertama kali harus menjadi, ya, Allah dan Rasulnya adalah yang pertama kali kita cintai. Baru setelah itu orang-orang yang kita sayangi. Seperti itu. Ya. Maka ya inilah yang benar. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakan olehmu Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah sunnahku, ikutilah jalanku, ikutilah cara hidupku. Ya. Maka hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Pak, kita hidup di dunia ini. Dunia ini itu adalah rest area, Pak. Sebentar kita di sini. Mampir, ya, makan, tidur, ibadah, ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, lanjut lagi perjalanan kita, Pak. Sama seperti kita mau ke Malang, ke Surabaya, ke Bandung, kita lelah, kita mampir ke rest area. Begitupun dunia ini, Pak. Kita mampir sebentar, setelah itu apa? Kita lanjutkan perjalanan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan. Gak mungkin kita putuskan mau pulang kampung, kita gak punya duit, gak mungkin. Mesti ada yang kita persiapkan. Tolnya, makannya, ya, oleh-olehnya, ya Pak. Sekian juta habis. Begitupun kita mau ke akhirat ini, Pak. Perjalanan yang panjang, ya, yang kita belum tahu nih. Kita selamat apa enggak di akhirat? Kita enggak tahu. Ya. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau diam di mana? Di tempat yang teduh. Lalu apa? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lewat di depannya. Beliau ucapkan salam kepada Utsman, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam kepada Utsman, tapi Utsman diam, Pak. Enggak jawab. Lalu apa? Hal ini dilaporkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena ketika itu pada masa khalifahnya Abu Bakar. Dilaporkan, Utsman, ana lewat di depannya, ana ucapin salam, beliau kagak jawab. Akhirnya apa? Datang tuh Abu Bakar sama Utsman. Datang Abu Bakar sama Umar mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, saudaramu tadi cerita kepadaku, beliau lewat di depan engkau, lalu beliau ucapkan salam namun engkau tidak menjawabnya. Benar begitu? Benar. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan perkara-perkara yang dapat menyelamatkan aku, sementara Nabi sudah meninggal, aku belum menanyakannya. Aku terfikirkan perkara-perkara apa yang bisa menyelamatkan aku nanti di negeri akhirat. Sementara Nabi SAW sudah meninggal dan aku belum menanyakannya. Lalu apa, Pak? Kata Abu Bakar, wahai Utsman, sungguh aku telah menanyakannya kepada Rasulullah. Sungguh aku telah menanyakannya kepada Rasulullah. Lihat bagaimana Utsman bin Affan yang sudah dijamin sama Nabi masuk surga. Kata Nabi apa? Utsman fil jannah. Utsman di surga. Ya. Tapi tetap merasa takut, khawatir. Ya. Laqad qata'a zuhural muttaqin, zuhural, ya. Sungguh, ya,
takut ya, laqad qata khauful khatimati zuhurul muttaqin. Kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh rasa takut terhadap su'ul khatimah telah mematahkan punggung orang-orang yang bertakwa. Mereka khawatir, Pak. Padahal udah dijamin masuk surga. Ya. Seperti itu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tetap khawatir. Bagaimana nasib kita, Pak, di akhirat? Nggak ada yang tahu. Maka dari sekarang nih, kesempatan yang Allah berikan, kita maksimalkan untuk mencontoh, meneladani sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara yang ya kecil sampai perkara yang besar. Semoga dengan sebab itu Allah selamatkan kita di mana? Di hari kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang berikutnya, Pak. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Janganlah salah seorang di antara kalian, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas satu sandal. Jangan berjalan di atas satu sandal. Hendaklah pakai kedua sandalnya atau lepaskan kedua-duanya. Ya, berarti apa? Nyeker. Ya, atau tidak pakai sandal. Hadis ini menjelaskan kepada kita larangan memakai sandal hanya sebelah kanan saja atau hanya sebelah kiri saja. Hendaklah kita memakai kedua sandal sepasang atau melepaskannya sama sekali. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa kadzalika min adabi lubsin na'lain annahu la yamshi bina'lin wahidatin. Ya. Di antara adab memakai sandal, janganlah salah seorang berjalan dengan satu sandal. Bal yun'il rijlaihi jami'an au yakhla'huma jami'an. Hendaklah dia pakai keduanya atau lepaskan keduanya. Amma innahu yalbasu na'lan wa yamshi biha, ya. Wal ukhra hafiyatun hada manhiyun an. Adapun kalau dia pakai sandal satu aja sebelah doang, ya, yang sebelahnya enggak pakai sandal, maka ini terlarang kata beliau. Wa qad jaa fihi annahu, ya, masyatus syaiton, ya. Dan sungguh telah datang dalilnya dari Nabi SAW bahwasanya orang yang seperti ini, ya, merupakan, ya, dia telah meniru atau ini merupakan jalannya syaitan. Tidak pakai, ya, memakai sandal hanya sebelah saja. Fala yamshi bina'lin wahidah. Maka janganlah salah seorang berjalan hanya menggunakan satu sandal, ya. Nabi SAW bersabda, inna syaitona, sesungguhnya syaitan itu yamshi fin na'lil wahidah, ya, dia berjalan dengan satu sandal. Kita nggak pernah ngelihat syaitan, tapi kita diberi kabar oleh Nabi bahwasanya syaitan berjalan dengan satu sandal. Dan ini kabar gaib, Pak. Nabi tahu karena Nabi diberitahu oleh yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad sahaha al-'allamatul al-Albani rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Isnadu hadzal hadis fi silsilatil ahadits as-sahihah. Dalam kitab silsilah ahadits as-sahihah. Sahih hadisnya, Pak. Bahwa Nabi SAW mengetahui syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi siapa? Syaitan. Ya. Kita pakai dua-duanya atau kita lepaskan keduanya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang beliau berjalan tanpa memakai alas kaki, Pak. Nggak apa-apa kita sesekali, ya, jalan tanpa alas
kaki. Bahkan beliau memerintahkan para sahabat untuk terkadang berjalan tanpa sandal. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa sesekali kita disunnahkan berjalan tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Ada sebuah athar yang dikatakan oleh Abdullah bin Buraidah. Beliau mengatakan, qala rajulun li Fadalah bin Ubaid. Ya, ada seorang laki-laki berkata kepada Fadalah ibn Ubaid, mali araka sya'ithan. Ya, orang ini mengatakan kepada Fadalah bin Ubaid, kenapa aku melihat engkau semeraut? Ya, semeraut. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melarang kami ya terlalu apa? Bermewah-mewahan. Sering bermewah-mewahan, ya. Kemudian ia kembali berkata, mali ara alaika hidaan. Orang ini juga mengatakan kepada Fadalah bin Ubaid, ya. Aku tidak, ya, kenapa? Kata beliau, kenapa aku tidak melihat engkau, ya? Kenapa aku melihat engkau tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan sepatu, ya? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sesekali nih Pak. Ya, sesekali tanpa memakai alas kaki. Ya. Atau kadang-kadang ya usahakan tidak memakai alas kaki atau sandal. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahahahu Al-Albani fi Shahihah. Ya. Riwayat ini menunjukkan ya, terkadang seseorang tidak memakai sandal lantas berjalan di luar agar tidak terlalu ya terlihat necis, kata beliau. Dan tidak berlebihan mencintai dunia yang akan dia tinggalkan. Seperti itu. Ya. Maka apa? Maka para ulama ya berbeda pendapat nih Pak, menyebutkan alasan ya. Kenapa sih kita disuruh untuk memakai sandal ya? Di antara alasan yang para ulama sebutkan adalah ya ilahnya, sebab dilarang memakai satu sandal ya. Yang pertama adalah kita dituntut untuk berbuat adil Pak. Kepada apa? Kepada kaki kita dalam segala hal, termasuk dalam ya kaki kita, yaitu kepada kaki kita disuruh berbuat adil. Artinya apa? Kalau sebelah make, sebelah juga make. Samakan ya. Nggak boleh satu pakai, nggak boleh satu enggak. Ya. Tidak boleh bagi kita memakai sandal hanya pada satu kaki, karena itu berarti ya bahwa tidak adil pada kaki yang lainnya. Ini pendapat pertama, ilahnya atau sebabnya, ya sebab terlarangnya memakai satu sandal. Pendapat yang kedua mengatakan jika kita hanya memakai satu sandal saja, dikhawatirkan kaki yang satunya akan terkena apa Pak? Gangguan, ya kan? Kena beling lah, kena duri lah, kena paku payung lah, ya. Maka Islam menjaga ya kaki kita agar tidak terkena gangguan atau terkena kotoran, ya, dan yang lainnya, ya. Oleh karena itu diperintahkan untuk memakai sandal pada kedua kaki. Ya. Namun pendapat ini kata beliau kurang kuat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan berjalan bahkan dengan melepas kedua sandal sekaligus. Pendapat yang ketiga ilahnya adalah mereka mengatakan bahwa ilahnya karena berjalan dengan satu sandal saja akan menarik perhatian orang lain, Pak. Ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi syuhrah. Ya.
Yaitu apa syuhrah? Melakukan sesuatu perbuatan yang akan menarik ya perhatian dan menimbulkan ketenaran. Bisa karena dia terlalu memakai pakaian yang mahal, bisa karena dia terlalu compang-camping. Ini disebut dengan libas syuhrah. Ya, libas syuhrah. Pakai baju yang udah robek ya, udah bolong, udah rusak ya, celana juga ya, sandal juga cuman sebelah. Nah ini nggak boleh dalam Islam ya, seperti itu. Begitupun terlalu mahal, yang bajunya aja ratusan juta misalnya, celananya ratusan juta ya, sandalnya ratusan juta, ini juga terlarang dalam Islam ya. Nabi SAW bersabda nih Pak, ancamannya, man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai ya libas syuhrah minad dunya, di dunia ini, maka apa? Albasahullahu thawbal madillah yaumal qiyamah, maka Allah akan menjadikan dia menggunakan libas atau pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat ya, seperti itu. Maka termasuk ini ya, orang yang pakai sendal sebelah pun demikian. Ini diantara ilahnya. Pendapat yang keempat ya, mengatakan bahwa diantara ilah larangan ini adalah karena perbuatan seperti ini meniru syaitan Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Ya. Terhadap kabar gaib kita harus menerima. Begitupun syaitan Pak, makan pakai tangan kiri. Ya kan? Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha, dan janganlah minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya syaitan dia makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Wa qala ya, wa kana nafi'un yazidu fiha wa la ya'khudhu biha wa la yu'ti biha. Nafi menambahkan, jangan ngambil dengan tangan kiri dan jangan memberikan sesuatu kepada orang lain pun dengan tangan kiri ya. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, liyakul ahadukum biyaminih, hendaklah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kanannya. Wal yashrab biyaminih, minum dengan tangan kanannya. Wal ya'khudh biyaminih, ngambil dengan tangan kanannya. Wal yu'ti biyaminih, memberikan dengan tangan kanannya. Alasannya apa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali wa yu'ti bishimali wa ya'khudh bishimali. Karena sesungguhnya syaitan makan tangan kiri, minum tangan kiri, ngambil tangan kiri, ngasih tangan kiri. Seperti itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Ya. Lalu apa hukum memakai satu sendal Pak? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh Pak. Ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang jelas adalah, yang penting bagi kita adalah berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Mudah insya Allah ya Pak. Ya, mudah insya Allah. Ya. Demikian pembahasan kita Pak. Adab memakai sandal, yang semoga bermanfaat ya di pagi hari ini. Mungkin kiranya ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Pak.
Kalau nggak ada, kita cukupkan ya Pak. Wassalamualaikum. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Hmm. Kalau kita keluar, WC, iya Pak. Mm-mm. Deker ya Pak. Oh. Mm-mm. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan bahwasanya kalau dek yang cuman pakai satu itu hukumnya ada dua Pak. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Ya, yang jelas kalau bisa pakai keduanya Pak. Agar apa? Tidak menimbulkan syuhroh seperti itu, ya kan? Ilahnya, ya. Pakai keduanya agar terlihat sepasang, terlihat indah, terlihat baik seperti itu, ya. Mungkin memang alasannya yang sakit kan cuma satu Ustadz, ya, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Adapun tadi keluar kamar mandi maka sudah di luar baru kita membaca doa. Gufro naka. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Karena bisa jadi di dalam kamar mandi dia melakukan dosa. Ya, melakukan dosa. Bahkan orang yang sholat aja Pak, selesai sholat dia baca apa? Astagfirullah. Loh, kenapa astagfirullah? Habis sholat kok astagfirullah? Kenapa Pak? Karena bisa jadi ketika sholat dia lalai. Terfikirkan dunia. Dunia, 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 dunia. Ya. Maka selesai sholat, kita istighfar minta ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Seperti itu. Allah Maha Pengampun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian ya Pak. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.